Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'ah wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wa du'a ilal huda wa dalalah ilal khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa ridwanihi wa thawabihi minallahi subhanahu wa ta'ala ala mana wa masyayikhuna wa marabbina Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid wa alani anallaha yarzuquna ilman nafi'an wal amal bihi wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fih wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid darain amin ila an qala hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para alim ulama, para sepuh bini sepuh, para ustaz wal asatidah, wabil khusus segenap jajaran takmir Babu Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala beserta seluruh para jemaah salat subuh, bapak ibu semuanya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala atas karunia limpahan nikmat dalam kesempatan kesehatan yang telah kita laksanakan pada saat ini, semoga menjadi salah satu sebab musabab ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ringankan kaki kita melangkah ke masjid, Allah kuatkan tekad kita untuk menuju ke masjid, tiada lain hanya untuk mengharap ridha dari Allah dengan melaksanakan salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan pengajian, menambah keilmuan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak diragukan lagi ini adalah bagian dari keberkahan yang Allah limpahkan kepada kita semuanya, dan ini pula adalah bagian di antara sebab musabab ridha dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Semoga dengan hal ini pula yang menjadi sebab musabab Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan di akhir hayat kita nanti dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, saat ini kita masih berada di bulan Dzulhijjah. Akan tetapi pelaksanaan haji sudah selesai. Para jemaah semuanya sudah bersiap-siap kembali pulang ke kampung halamannya masing-masing, mempersiapkan berbagai macam hal untuk keperluan keluarga, kerabat, sahabat ataupun yang lain sebagainya. Dan ini adalah momen yang paling mengesankan bagi mereka yang saat ini menunaikan ibadah haji, di mana mereka telah melaksanakan semua rukun, semua hal-hal yang menjadi kewajiban, keharusan pelaksanaan haji, dan Allah Subhanahu wa taala membalas atas apa yang telah mereka lakukan dari pelaksanaan haji dengan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis menyebutkan al-hajjum mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Haji mabrur tidaklah ada balasan yang setimpal untuk mereka, hanya surga untuk baginya. Ini adalah suatu hal bisyarah bagi mereka yang telah menunaikan ibadah haji. Maka kita yang menanti, kita keluarga atau sahabat kerabat yang menanti di Indonesia ini, dianjurkan untuk menziarahi mereka sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir lil hajj wa man istaghfara lahul hajj. Ya Allah, ampunilah mereka yang berangkat haji. Ampunin, Allah ampuni dosa-dosanya, dan ampuni mereka pula orang yang minta doakan sama kepada orang haji. Maka kita menziarah mereka tiada lain hanya sebatas memohon doa, mohon doa kepada mereka untuk mendoakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doanya orang yang berangkat haji ini dijabahi dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan riwayat lain sehingga sampai 40 hari. Nah, karena demikian
dan lain sebagainya. Ini predikat haji mabrur. Semoga mereka yang berangkat dari keluarga kita, kerabat kita, sahabat kita, tetangga kita diberi keselamatan hingga nanti pulang dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, berangkat haji tadi sudah kita sebutkan riwayatnya, bahwasanya orang yang hajinya mabrur tidak lain balasannya hanyalah surga. Ini untuk keistimewaan bagi mereka yang berhaji. Allah Subhanahu wa taala juga memperhatikan, karena haji ini hanya bagi mereka yang mampu, hanya bagi mereka yang terpilih, hanya bagi mereka yang memang benar-benar bisa untuk berangkat dari fisik, dari harta, dari persiapan dan sebagainya mereka. Akan tetapi ada sebagian di antara kita, keluarga, tetangga, kerabat yang belum mencukupi, belum mampu untuk bisa melaksanakan haji tersebut. Akan tetapi Rasulullah tidak melupakan bagi mereka yang ingin juga mendapatkan pahala haji, bahkan umroh secara sempurna. Berikut ini ada beberapa amalan, di antara amalan-amalan tersebut yang pahalanya sepadan dengan ibadah haji. Di antara amalan tersebut yang pertama adalah taat kepada kedua orang tua, patuh kepada kedua orang tua ataupun salah satu di antara mereka. Patuh. Di sini dikisahkan ada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi Rasulullah. Ini pemuda. Mendatangi Rasulullah untuk ngapain? Minta petunjuk, minta petunjuk. Keinginannya sesuai apa enggak? Nah di sini memang keinginannya baik, tapi walaupun keinginan baik tidak langsung melangkah, tidak langsung melakukan sebelum minta petunjuk dari beliaunya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama kayak kita juga. Kadang-kadang kita punya tekad kita baik, akan tetapi kita masih punya guru, kita masih punya orang yang kita sepuhi. Minta petunjuk dulu, sesuai enggak arahan baik kita ini. Ini sahabat ingin jihad. Pemuda tersebut berkata, ya Rasulullah, ini astahil jihad wala aqdiru alaih. Ya Rasulullah, aku ini pengen jihad, tapi saya tidak mampu untuk berangkat. Jihad perbuatan baik. Jihad perbuatan baik. Jihad perbuatan di antara perbuatan yang menjadi sebab musabab ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada syahid. Setiap luka ataupun darah yang berceceran dihitung pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jihad. Minta izin sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ini astahil jihad. Aku pengen jihad ya Rasulullah, tapi aku nggak bisa tadi karena beberapa hal problem. Nah nanti disebut apa problemnya berbagai macam, di antaranya masalah harta, nggak punya sangu ya Rasulullah, nggak punya untuk makan nanti di perjalanan karena semuanya harus dari dirinya masing-masing, nggak punya tunggangan, nggak punya senjata, banyak hal, tapi dia pengen jihad. Nah, di sini kebaikan. Apa kata Rasulullah? Hal baqiya laka walidayka ahadun? Qala ummi. Ya Rasulullah, kata Rasulullah, apa hal baqiya? Apakah masih tersisa, masih ada di antara orang tuamu, walidayka ahadun, ataupun salah satunya? Apakah masih ada orang tua? Apakah kamu masih punya orang tua atau masih punya salah satu di antara mereka? Kata Rasulullah, qala, pemuda tadi menjawab, ummi ya Rasulullah, ibuku wahai Rasulullah. Di sini ummi. Artinya memang si pemuda tadi hanya ada ibunya, akan tetapi yang hanya masih ada ayahnya juga sama. Karena di sini Rasulullah mengatakan hal baqiyah walidayka, apakah masih ada kedua orang tuamu, ahadun atau salah satu mereka. Nah, di sini salah satu mereka.
Artinya satu mereka imma ibu, imma ayah. Di sini sisa ibunya, ummi ya Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, Rasulullah bersabda, fa ablillah fi birriha, fa idza fa'alta dzalik fa anta hajjun wa mu'tamarun wa mujahidun. Rasulullah bersabda, bertakwalah, jalinlah hubunganmu dengan melayani kedua orang tuamu, dengan melayani orang tuamu, ibumu itu atau ayahmu, sama aja. Fa inna dzalik fa idza fa'alta dzalik, kalau kamu melakukan hal tersebut maka kamu termasuk orang yang fa anta hajjun wa mu'tamar, maka kamu mendapatkan pahala haji sama orang yang umroh, dan wa mujahidun, dan mendapatkan pahala mujahid sebagai orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kita patuh kepada kedua orang tua. Alhamdulillah kita di antara kita masih memiliki orang tua, maka kita syukurin, maka kita patuhin, maka kita hormatin. Yang sudah tua kita perhatiin apa yang harus menjadi kewajiban kita sebagai anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tua ataupun salah satu mereka yang telah merawat kita hingga dewasa, mereka yang telah memberikan kita kebaikannya masa hidupnya sehingga merelakan kehidupannya untuk kesuksesan kita, sehingga kita sukses seperti saat ini karena berkat mereka yang berjuang untuk kita. Di sini sehingga ada dikisahkan dari Abi Burdah bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ketika berangkat haji mendapati seorang pemuda yang menggendong ibunya dari Yaman hingga ke Mekah. Yaman ke Mekah ini perjalanannya sangat jauh. Kalau kita naik bis mungkin kurang lebih 10 sampai 12 jam perjalanannya. 10 sampai 12 jam berjalan kaki menggendongi ibunya dari Yaman ke Makkah. Enggak hanya itu, nyampe di Makkah langsung berangkat ibadah haji 6 hari. Dari Mina, Musdalifah dan ke Makkah dan seterusnya, ziarah dan sebagainya. Hingga akhir selesai pelaksanaan haji, pemuda tersebut merasa bangga, bahagia, merasa takjub akan yang dia lakukan tadi, menggendong ibunya di pundaknya dari Yaman ke Makkah, berangkat haji, selesai semua tunaikan, merasa bangga, merasa dirinya senang, takjub. Abdullah bin Umar mendatangi, wahai pemuda, engkau dari mana? Dijawab, saya dari Yaman. Wahai sahabat Nabi Abdullah bin Umar, Masya Allah, engkau bahasa umumnya, kau telah melakukan hal-hal yang baik. Iya, saya menggendong ibu saya, merasa takjub, bangga. Saya menggendong ibu saya dari Yaman hingga ke sini, ke Makkah, hingga haji. Bagaimana? Begitu. Apakah saya sudah menunaikan kebaikan sebagai anak kepada orang tua saya? Kata pemuda tersebut. Apa kata Abdullah bin Umar? Tidak. Dan sama sekali tidak. Kata Abdullah bin Umar. Kaget. Wahai Abdullah bin Umar, aku menggendong ibuku loh dari Yaman hingga ke Makkah dan menggendongnya berangkat haji, menunaikan semua rukunnya, capek, letihku, kesalku, penatku, semuanya aku curahkan. Apakah ini enggak cukup perbuatan baikku untuk jasa untuk menunaikan jasa kebaikannya selama masa hidupnya? Wahai Abdullah bin Umar, kata Abdullah bin Umar, tidak. Walaupun memang engkau telah memberikan yang terbaik jasamu, mengorbankan pundakmu untuk menggendong ibumu, tidak pernah satu jeritan, satu saraf yang terputus di saat ibumu melahirkan, itu pun tidak cukup untuk membalas jasa-jasamu yang kamu lakukan saat ini. Satu teriakan, satu urat yang putus di saat melahirkanmu itu tidak bisa
kau tebus dengan kebaikanmu saat ini, kata Abdullah bin Umar. Ini saking pentingnya kita sebagai anak berbuat baik kepada kedua orang tua, sehingga pahala yang setimpal pun dari Rasulullah juga seperti halnya pahala haji dan umrah berserta jihad fisabilillah. Ini banyak hadis yang lain menyebutkan, kata Rasulullah, ada pemuda juga datang, ya Rasulullah, apakah boleh saya berjihad? Kata pemuda tersebut, kata Rasulullah tahu dia punya ibu. Lah kami anda, kamu jaga ibumu aja, jaga ibumu, jaga ibu, jaga orang tuamu, karena dia lebih membutuhkanmu di sini. Walaupun segenting apapun kebutuhannya Rasulullah dalam berjihad, tapi juga Rasulullah masih memikirkan kebutuhan yang lebih spesial untuk anak, dengan hubungan anak bersama orang tua. Disinilah diantara rahmatnya, kecintaannya Rasulullah pada umatnya. Enggak maksa, sama sekali tidak memaksa. Ini yang pertama, adalah berbuat baik kepada kedua orang tua ataupun salah satu di antara mereka. Yang kedua adalah di antara pahala yang setimpal dengan ibadah haji adalah salat 5 waktu di masjid. Alhamdulillah saat ini kita melaksanakan salat subuh berjemaah di masjid. Alhamdulillah. Disebutkan dalam riwayat menyatakan, man masya ila salatin maktubatin fil jamaati fahiya kahajjatin, wa man masya ila salati tatawu'i fahiya ka umratin nafilatin. Barang siapa yang berjalan untuk menuju salat fardu di masjid, di sini menuju salat fardu, fahiya kahajjatin, maka hal tersebut seperti halnya dia telah menunaikan haji, pahala yang dia dapatkan di sini. Begitu juga mereka yang menuju berjalan untuk melaksanakan sholat sunnah kita di sini, berangkat dari rumah menuju masjid, sholat tatawwu, sholat qabliyah subuh barusan, sholat subuh berjamaah fardu, ka umratin, yaitu pahala seperti dengan hal umrah. Maka kita berangkat barusan ini, saat ini kita sudah mendapatkan pahala haji dan umrah sesuai dengan ini hadis. Berangkat, bahkan dalam hadis lain menyebutkan tentang keutamaannya orang yang berjalan menuju ke masjid, di saat dia mengangkat kakinya maka Allah angkat derajatnya. Di saat dia meletakkan telapak kakinya, Allah menghapus dosa-dosanya. Di sini luar biasa. Melangkahkan kaki menuju ke masjid. Walaupun Habib Ali Masyhur menjelaskan, memperluaskan ini pemana hadis, walaupun mereka yang berangkat dengan roda, di saat mereka enggak bisa berjalan, dibawa oleh orang anaknya, keluarganya untuk ke masjid pakai kursi roda misalkan, ataupun pakai motor, ataupun pakai mobil, juga mendapatkan fadilah keutamaannya. Bagaimana? Kata Habib Ali Masyhur, di setiap putaran dari roda tersebut naik turun. Setiap naik itu roda, Allah naikkan derajatnya di surga. Ketika turun itu roda, Allah hapuskan dosa-dosanya yang dia perbuat. Ini fadilah keutamaan ketika kita berjalan menuju sholat fardu maupun sunnah. Sholat sunnah kemarin, sholat Idul Adha juga demikian, pahalanya juga sama. Maka di sini di antara yang kedua, sholat fardu, sholat wajib berjalan di berjalan menuju masjid untuk sholat. Terus yang ketiga yaitu mencari ilmu. Lah kita di sini, kita dari rumah menuju ke masjid untuk mencari ilmu. Yang pertama niat kita sholat berjamaah. Lalu kita lanjutkan setelah sholat berjamaah kita mencari ilmu, pengajian, menambah keilmuan kita. Ini juga sama halnya juga pahalanya haji bersama umrah. Disebutkan dalam hadis lain menyebutkan, man ghada ilal masjidi, barang siapa yang berangkat ke masjid, la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu, tidaklah dia berangkat ke masjid hanya bertujuan untuk mencari ilmu dan mengajarkan ilmu kebaikan.
Maksudnya, tidaklah dia ke masjid bertujuan untuk mencari kebaikan ilmu atau mengajarkan kebaikan ilmu. Kana lahu ka ajri hajin tamma hajjatuh, maka seperti halnya orang tersebut mendapatkan pahala haji tamma hajjatuh, yang sempurna hajinya. Masya Allah, kita dari rumah berangkat niat ke masjid sholat fardu haji, lalu kita niatkan dalam hati kita untuk mencari ilmu haji, sudah 2 kali. Nah di sini, masya Allah, luar biasa. Ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang ketiga. Jadi pahala haji, maka kita sekarang ini mendapatkan pahala haji dari hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini pentingnya ilmu. Bahkan ada kisah dari Abdullah bin Jabir, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jabir bin Abdullah namanya. Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Dia ini seorang sahabat yang sangat menjaga tekun dalam ilmu. Karena beliau masih muda. Beliau masih muda dan tekun dengan ilmu. Maka beliau belajar kepada para senior-seniornya. Di antara seniornya tadi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tinggal di kota Syam. Yang tinggal di kota Syam, namanya Abdullah bin Unais. Namanya adalah Abdullah bin Unais, tinggal di Syam. Jarak dari Madinah ke kota Syam kurang lebih perjalanan saat itu 1 bulan perjalanan. Lah dia ini karena di Madinah sudah semua dipelajarin. Para senior-seniornya semuanya dipelajarin sudah. Ada sahabat Nabi juga senior yang sudah sepuh juga ada di sana. Abdullah bin Unais ada di Syam. Berangkat beliau. Hanya ingin mendengarkan satu dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berangkat dari Madinah ke Syam. Perjalanan 1 bulan. Nyampe di Syam lalu dia bergegas ke rumahnya beliau, Abdullah bin Unais. Bertanya kepada yang lain, ditunjukkan, langsung ketok pintu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dijawab. Lalu keluar Abdullah bin Unais, oh engkau Jabir bin Abdullah, bagaimana kabarmu? Berpelukan mereka, senang bertemu. Disuruh masuk, Abdullah bin Jabir, tidak, tunggu dulu, jangan masuk dulu. Saya hanya ingin mendengar satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, masuk dulu? Enggak. Jangan dulu. Kenapa? Khawatir sebelum kamu duduk kita masuk, kita nggak tahu ajal kita bagaimana. Nggak tahu. Yang penting aku pengen dulu. Pengen mendengarkan hadis Nabi Muhammad. Begini kata Jabir bin Abdullah. Lalu disebutkanlah hadis Nabi Muhammad satu itu. Sebutkan hadisnya, satu hadis, itu hadisnya tentang kisos. Sebutkan semuanya, selesai, udah selesai mendengarkan, udah duduk jamuan, pulang. Hanya itu toh, satu hadis. Ini sahabat Nabi Muhammad SAW, saking pentingnya menjaga ilmu, saking pentingnya perhatiannya dia tentang hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga menjadi hukum untuk umat-umat setelahnya, untuk kita saat ini di dalam fikih dan sebagainya. Di sini pentingnya dalam ilmu sampai berjalan 1 bulan hanya ingin mendengarkan satu hadis dari Nabi Muhammad SAW yang diucapkan oleh Abdullah bin Unais tadi. Nah, maka pahalanya orang yang mencari ilmu, yang ke masjid untuk mencari ilmu, mendengarkan pengajian, itu pahalanya sama dengan haji yang sempurna. Ini yang ketiga. Yang keempat, Rasulullah SAW juga menyampaikan salah satu hadis di antara orang amalannya yang sepadan dengan haji dan umrah adalah sholat isyraq. Sholat isyraq ini dilakukan awalnya hari. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan, man shalla subhah jama'atan wa dzakarallahu wa jalasa fihi thumma dzakarallahu fihi hatta tatul asyamsu thumma shalla rak'ataini fa ka'annama
faka'annama hajjah wal umrah tamah. Ini man shalla subha jama'atan, atau riwayat yang lain menyebutkan man shallal ghada fi jama'atin, barang siapa yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada fihi yadhkurullah, lalu dia duduk di tempat dia salat subuh tadi. Nah kita ini habis salat subuh berjamaah lalu cendengan duduk di masjid, wa dzakarallah, dia berzikir kepada Allah. Di antaranya berzikir kita saat ini belajar mencari ilmu, kita pengajian saat ini adalah salah satu di antara zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, kebaikan, nikmat dan sebagainya. Ini adalah zikir. Wa dzakarallah, lalu dia berzikir, mengaji apapun, baca Al-Qur'an, majlis taklim dan sebagainya, hatta tatallu asy-syamsu, sampai terbitnya matahari nanti. Kurang lebih nanti isyraq jam 5.40 atau jam 5.42 kurang lebih, sampai terbitnya matahari. Summa shalla rak'ataini, lalu dia salat 2 rakaat. 2 rakaat toh, enggak usah banyak-banyak, enggak usah sampai 4 6, enggak usah, 2 rakaat. Lalu dia salat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, maka orang tersebut telah mendapatkan pahala haji dan umrah. Rasulullah melanjutkan tamah 3 kali, sempurna. Nah ini Masya Allah luar biasa. Kita tadi dari rumah yang pertama niat sholat subuh berjamaah, pahala haji. Habis sholat subuh berjamaah kita duduk di masjid mencari ilmu, mendengar pengajian, pahala haji. Lalu sampai nanti terbitnya fajar, sholat 2 rakaat, niat isyraq ataupun niat duha, sama. Niat isyraq ataupun niat duha awal, maka kita telah mendapatkan haji dan umrah sempurna. Bagaimanakah yang punya orang tua dan dia membawa orang tuanya, menemani orang tuanya ke masjid, si anak tadi dapat 4, haji dan umrah sempurna, dapat 4 karena dia taat kepada orang tuanya, menemani orang tuanya ke masjid, kan pahala haji. Dia sholat subuh berjamaah, dia duduk di majelis taklim, sampai nanti isyraq, 4 pahala haji yang dia dapatkan sebagai anak. Yang terakhir dari Rasulullah menyebutkan adalah an-niyatus shadiqah, yaitu niat yang baik, niat yang tulus untuk benar-benar berkeinginan berangkat haji, untuk benar-benar berkeinginan menunaikan rukun Islam yang 5, menyempurnakan ibadah haji. Niat ini yang kelima, karena setiap dari kekuatan niat yang kita niatkan, kekuatan niat tetap Allah Subhanahu wa taala tulis catat untuk dirinya. Sering kita mengingatkan, sering kita menjelaskan tentang niat. Nah tadi niatus shadiqah. Maka di antara niat keinginan kita untuk menunaikan haji, kalau kita mampu mampu untuk mendaftarkan haji, daftarkan haji. Di antara itu niat yang baik, berkeinginan untuk haji, daftarkan haji. Jangan memperhatikan umur saya sekian udah 50 tahun Ustaz, sedangkan haji nanti berangkatnya 30 tahun, misalkan 80 tahun. Wah, saya kayaknya sangat sulit. Atau saya mau daftarkan tapi kesakitan. Jangan kita memperhatikan seperti hal ini. Jangan memikirkan ini, jangan. Yang penting kita ada niat tulus yang baik. Udah bismillah, aku mau berangkat haji. Aku niat berangkat haji, daftar. Di antara niat yang baik. Udah daftar? Udah, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat baik tersebut, niat kita mampu untuk daftar, tapi kita enggak mendaftar, hanya niat toh. Ya, niatnya kan hanya terselubung aja, hanya niat toh. Tapi tidak jujur dalam niatnya, padahal dia mampu. Kenapa kok enggak daftar aja? Nah, gitu, daftarkan. Walaupun beberapa tahun kita belum tahu kehidupan kita masih bisa menunaikan atau tidak. Toh juga ketika kita dipanggil sama Allah dalam keadaan masih belum berangkat tapi sudah daftar, nanti yang akan memberangkatkan adalah anak.
Ketika anak itu berangkat haji, anak tersebut berangkat haji, semua yang dilakukan anak dalam ibadah haji tersebut orang tuanya dapat langsung cash pahalanya dapat. Karena anak, sebab berangkatnya anak haji bisa menunaikan disebabkan orang tuanya tadi yang mendaftarkan. Dapat si orang tua, maka jangan hilangkan pemikiran oh daftar haji sekarang gayanya nggak mungkin saya berangkat. Jangan, kita mikir nanti di akhir, paling tidak kita bisa memberikan kebaikan kepada anak setelah kita wafat. Kalau misalkan kita berpikiran hal-hal seperti itu, tetap niat yang baik. Bahkan ini ada saudara dari Pontianak daftar haji, orang tuanya sudah lama daftar haji, berangkat tahun ini sebenarnya orang tuanya berangkat tahun ini, nggak bisa, orang tuanya wafat, akhirnya bisa dipindahkan kepada si anak. Akhirnya anaknya yang berangkat, bukan dia itu kemarin saat nelpon antara bahagia sama menangis, antara bahagia sama sedih. Bahagianya tadi ya dia berangkat haji, tahu kota Mekah sama Madinah. Sedihnya tadi ini yang daftarin haji ini orang tua. Ini yang sebenarnya berangkat ayahnya dia yang berangkat. Tapi dia niatkan ini adalah sebenarnya hajinya orang tua, bukan hajinya saya, kata dia. Nelpon sama saya sebelum berangkat tanggal 25, berangkat tanggal 30. Seperti itu. Artinya ini adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang tuanya. Maka kita yang mampu paling tidak memberikan sisa kebaikan setelah kita wafat. Ini yang kelima di antara seseorang yang mendapatkan predikat pahala haji. Niat yang baik. Maka yang kelima tadi, yang pertama tadi adalah patuh kepada orang tua. Yang kedua adalah sholat berjemaah, sholat berjemaah ke masjid. Yang ketiga adalah menghadiri majlis taklim. Yang keempat adalah sholat isyraq, setelah melaksanakan sholat subuh berjemaah duduk di masjid, tapi syaratnya itu tadi, subuh berjemaah duduk di masjid berzikir, baca Quran dan sebagainya hingga terbitnya matahari. Nah, ini yang keempat. Yang kelima adalah an-niyatus shadiqah, niat yang baik, niat yang tulus, hanya semata-mata ingin melaksanakan ibadah tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sering kita jelaskan, di antaranya adalah seseorang dulu pernah kita jelaskan, ada seorang yang fakir miskin. Dia duduk di pinggir jalan, mendapati seorang dermawan memberikan sedekah. Dia berkeinginan, ya Rabb, seandainya aku juga kaya seperti orang tersebut, maka aku juga akan melakukan apa yang dilakukan oleh orang tersebut dengan bersedekah, dengan memberikan kebaikan. Kata si fakir miskin tadi. Datang melintasi di jalan orang yang berangkat haji, rombongan banyak berangkat haji. Melihat, senang, mendoakan, semoga selamat Pak, semoga selamat Bu perjalanannya hajinya. Dalam hatinya, ya Rabb, seandainya aku juga punya harta, berkemampuan, berkecukupan seperti orang tersebut, aku akan berangkat haji juga. Kata si fakir miskin tadi. Berbagai macam niatan yang baik. Nah, orang soleh, fakir miskin soleh, wafat. Ketika dia wafat, diceritakan, diberikan catatan amalnya. Wahai Abdullah, wahai pemuda, wahai hambanya Allah, ini catatan amalmu. Dilihat catatan amalnya, ada pahala haji, ada pahala umroh, ada pahala sedekah, berbagai macam pahala yang dia lihat di catatan amalnya. Kaget. Wahai malaikat, apakah ini catatan amal enggak keliru? Enggak, itu bukumu, itu catatan amalmu. Wahai malaikat, Allah lebih tahu daripada aku, dan kau juga mungkin bisa mengetahui bahwasanya kehidupanku di dunia sebagai fakir miskin, enggak punya harta, enggak punya benda apa-apa. Nah, kehidupanku enggak seperti halnya orang yang mampu, tidak melakukan hal-hal seperti ini. Kata si hamba tadi,
belum pernah haji sama umroh, tidak melakukan ini amal sedekah seperti dermawan yang lainnya, maka kata malaikat tadi, Allah lebih tahu dari apa yang kamu kira. Apa? Dibawa ini hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu disampaikan atas apa tadi yang dia bicarakan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai hambaku, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu yang tidak pernah menyia-nyiakan sedikit pun amal kebaikanmu yang kamu lakukan di dunia. Di antara amal kebaikanmu di dunia tadi adalah niat. Maka di dalam Al-Qur'an, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah," tajwidnya. Barang siapa yang melakukan sedikit dari amal kebaikan yang dia lakukan di dunia, di antara niat kebaikannya adalah niat tadi, yarah, maka dia akan lihat itu kebaikan. Di sini niat yang baik. Nah, Imam Haddad menyebutkan di antara niatan yang baik adalah melakukan. Kalau niat haji, ya ada uang, ada kecukupan, ya udah daftarkan. Itu di antara niatnya untuk benar-benar sepadan dengan niat. Maka sebelum kalau kita mau berangkat umroh, daftar dulu haji. Itu lebih baik, lebih apik, lebih baik. Artinya kita sudah niat haji. Udah niat haji, udah daftar haji, barulah daftar umroh untuk berangkat umroh, biar kita lebih tahu. Jangan kita bukan jangan sih, artinya daripada berangkat umroh tapi belum daftar haji, ya eman. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini 5 hal tersebut memberikan kita sebagai penguat bagi kita untuk lebih semangat lagi untuk melakukan amal kebaikan yang sepadan dengan pahala-pahala haji dan umrah tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk bisa melakukan amal kebaikan, dan semoga saudara kita, kerabat kita, keluarga kita, tetangga kita yang berangkat haji semoga diberikan keselamatan, semoga diberikan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala kembali ke Indonesia dengan predikat haji mabrur, laisa lahu illa jannah, laisa lahu jazaa illal jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai di sini akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Silakan Bapak. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat subuh karena niatnya dia pulang di rumah melaksanakan ngaji apakah pahalanya sama Masya Allah, ini pertanyaan bagus yang nggak sempat saya bahas tadi karena waktunya memang. Ulang di sini, di saat saya mempelajari ini hadis dan di Darul Mustafa dulu, dijelaskan juga ada beberapa akwal, beberapa pendapat ulama. Pendapat yang pertama yang mengatakan adalah sholat subuh berjamaah di masjid, duduk di masjid, zikir, pengajian dan sebagainya sampai isyraq. Ini yang pertama, jelas sesuai dengan paham hadisnya. Yang kedua adalah duduk sholat di masjid, zikir di masjid sampai dia nggak batal wudu, walaupun dia keluar dari masjid ini, walaupun dia keluar dari masjid tapi melanjutkan zikirnya, melanjutkan bacaan Quran seperti jenengan tadi, ataupun sholat di masjid berjamaah lalu pulang ke rumah melanjutkan zikirnya, zikir di rumah, baca Al-Quran dan sebagainya sampai isyraq baru dia sholat, sama pahalanya juga sama, mendapatkan fadilah keutamanya juga sama. Ada 2 pendapat di situ. Yang satu di masjid seperti sekarang ini sampai nanti isyraq. Yang kedua dia pulang ke rumah tapi tadi tidak meninggalkan zikir tadi. Sholat langsung berzikir, zikir kan banyak, baca Al-Quran atau zikir-zikiran, baca salawat, istighfar dan sebagainya sampai benar isyraq, maka juga sama sepadan mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Ada 2 pendapat tersebut yang pernah saya ikut kajian ngaji dalam membahas itu hadis. Sama. Yang penting tidak melakukan pekerjaan yang lain.
Jadi nyampe di rumah bukan dia langsung betulin perabot macam-macam, enggak. Tapi di rumah ya duduk, baca Al-Quran, berzikir, bersalawat sampai isyarat. Isyarat kurang lebih jam 5.45 kalau nggak salah. 40, ya, sebentar. Jam 5.40 atau lebih dikit lah, jam 5.45 lebih dikit. Lalu atau langsung sama duha. Bahkan disebutkan dalam hadis qudsi, wahai ibnu Adam, lafadznya, wahai bani Adam, jika engkau melaksanakan 4 rakaat awalun nahar, awal siang, engkau mengingatku di awal siang 4 rakaat, maka aku akan mengingatmu dan memberikan kebaikan kepadamu di hari tersebut. Di situ dalam mana hadis, lafadznya lupa saya. Dalam mana hadisnya seperti itu. Wahai hambaku, jika engkau engkau mengingatku dengan 4 rakaat isyraq atau duha, maka aku akan mengingatmu dengan memberikan kebaikan untukmu di hari tersebut. Duha, jangan tinggalkan duha 4 rakaat ataupun isyraq tadi. Nggih sama Pak tadi. Wallahu a'lam. Nggih, monggo. Ada pertanyaan lagi? Bapak atau Ibu, ada pertanyaan? Hal-hal tersebut? Oke, monggo Pak Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merawat orang tua itu sama ada salah satu orang tua gula. Oke. Apakah istri itu hubungan ibunya atau sedikit suaminya? Itu nomor 1. Nomor 2, atau sedikit istri suaminya. Ini ibunya siapa? Ibunya Istri saya. Oh, mertua. Suaminya. Oh, mertua berarti. Semuanya kalau udah keluarga itu semuanya apa katanya seperti itu. Oke. Bagaimanapun dia ibu sakit tanpa sedikit orang tua atau sedikit suaminya itu katanya itu nomor 1. Yang kedua, itu kemarin surat apa Pak? Surat duha. Apa yang satu hari? Oh, duha adha. Idul Adha. Ya, sebelumnya masa yang satu hari katanya Surat tarwiyah. Oh, puasa tarwiyah. Nggih. Atau kalau melaksanakan puasa 1 hari itu katanya dosa-dosa sebulan itu hilang. Betul kan? Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini antara orang tua sama istri nggih. Yang pertama. Benda ini istri. Nggih. Nggih. Jadi rumah istri saya contohnya. Nggih. Itu harus izin saya atau tidak? Oh, nggih, hal seperti itu. Yang untuk masalah tentang kewajiban seorang istri, ketika kewajiban seorang istri otomatis ini menikah, nggih. Kewajibannya tetap taat kepada suami. Akan tetapi tetap si istri tadi meminta izin jika ada keperluan apapun kepada orang tua. Dan si suami ini juga merasa bahwasanya mertua tadi adalah orang tuanya. Karena kalau lelaki itu ketika dia menikah, orang tuanya bertambah. Yang pertama orang tua yang telah melahirkan dia, yang kedua orang tua yang telah menikahkan dia, yaitu mertua. Beda kalau perempuan ketika dia menikah hilang semuanya, gugur semuanya kewajibannya kepada orang tua. Kewajibannya adalah kepada suami. Maka di sini si suami harus juga memperhatikan bagian di antara kewajiban suami memperhatikan mertuanya.
karena itu adalah bagian orang tua. Kalau si suami menyakiti hati mertua, maka termasuk juga uququl wali, agar sebagai kedurhakaan kepada orang tua. Si istri tidak mendapatkan dosa, yang berdosa adalah si suami, karena mertua itu beralih menjadi orang tuanya si suami, walaupun itu mertua. Si istri kewajibannya kepada orang tua sudah hilang, kewajibannya taat kepada si suami. Maka di sini ketika si istri bicara ngomong ya, atau suami, Pak, saya mau ke mama, mau ke bapak, mau ini gini, wajib si suami tadi memperhatikan, memberikan peluang, memberikan izin kepada si istri tadi kalau ketaatannya kepada orang tua. Karena bagian kalau kita sebagai suami kan nggak mampu untuk berbuat kebaikan kepada mertua karena kesibukan kita kerja, kesibukan kita cari nafkah, maka yaudah istri aja disuruh berbuat baik kepada orang tua. Maka kita sebagai suami dapat pahala kesolehan dari yang dilakukan oleh si istri. Gitu. Tetap izin itu tetap izin kepada suami istri itu tetap wajib. Kalau dia nggak izin, maka kebaikan si istri yang dilakukan kepada orang tuanya adalah ketolehan. Toleh artinya keburukan si istri tadi kepada orang tua. Memang itu baik, tapi itu toleh, nggak baik. Nggak baik, artinya bukan berpahala. Bukannya beda kalau si suami ikhlas, ridho yang dilakukan oleh si istri tadi terhadap orang tuanya. Di sini wallahu alam. Nggih, bisa dipahami nggih? Kadang-kadang saya tidak semua seorang istri. Kadang-kadang seumpama yang tadi itu dosa. Makanya kita perlu yang pengajian. Itu penting. Kadang-kadang seorang istri itu egonya tinggi. Orang dosa ya dosa. Bisa gimana? Padahal di hadis itu tanpa seizin suami itu dosa. Itu ya makanya artinya hubungannya itu kadang-kadang kalau mungkin seorang istri kadang-kadang tentang itu istri saya dosa padahal tidak ngerti hukumnya itu kewajibannya izin. Kewajiban seorang istri izin kepada suami, tapi suami juga wajib memperhatikan mertua, karena itu adalah bagian di orang tua. Tadi saya bilang laki-laki itu ketika dia menikah orang tuanya nambah, orang tua yang melahirkan sama orang tua yang menikahkan. Beda halnya kalau perempuan ketika dia menikah hilang tanggung jawabnya kepada orang tua, beralih tanggung jawabnya kepada si suami. Di sini ya, kalau misalkan si istri tadi tidak izin, ya dosa antara suami sama istri tadi. Nah, itu masalah izin. Wallahu alam. Ini yang pertama. Yang kedua, puasa hari tasyrik. Memang ada salah satu hadis menjelaskan puasa di makna hadisnya bahasa Indonesia, puasa di hari tasyrik seperti Allah Subhanahu wa taala menghapus dosanya 1 tahun. Setahun tasyrik. Astagfirullahaladzim. Puasa hari tarwiyah. Puasa hari tarwiyah Allah menghapus dosanya 1 tahun. Puasa di hari Arafah Allah menghapus dosanya 2 tahun. 1 tahun sebelumnya, 1 tahun setelahnya. Nah, memang ini status dari ini hadis, statusnya ini hadis, memang ini hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Akan tetapi kelemahan itu hadis bisa diamalkan sebagai bentuk penyemangat, motivasi fadailul amal, keutamaan melakukan amal kebaikan. Dan bahkan hadis tersebut diperkuat dengan hadis yang lain tentang masalah puasa. Artinya bukan hanya di hari tarwiyah saja yang Allah Subhanahu wa taala menghapus itu dosanya setahun, bahkan di tanggal 1 Dzulhijjah, masuk tanggal 1 Dzulhijjah dia berpuasa seperti halnya dia beribadah
1 tahun, bahkan dihapus dosanya 1 tahun. Di hadis yang lain diperkuat dengan hadis lain. Jadi artinya puasa di hari tarwiyah diampuni dosanya 1 tahun. Ya, melihat dari banyak itu hadis yang menjelaskan itu hadis, walaupun statusnya lemah, akan tetapi kelemahan jika itu banyak jadi kuat. Kayak lidi 1 lemah, tapi kalau banyak kuat. Maka juga sama demikian. Memang itu statusnya hadis lemah, tapi kelemahan itu hadis banyak dari antara hadis yang lain yang menjelaskan tentang keutamaan puasa, keutamaan 10 Dzulhijjah, keutamaan di bulan hurum tadi itu. Tapi kalau hadis yang hari Arafah, udah ini hadis Arafah, banyak lebih kuat, diampuni dosanya 2 tahun. Makanya yang paling dikuatkan, yang paling disemangatkan ketika hari Dzulhijjah tadi puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah, diampuni dosanya. Hadisnya ahtasibu ayyukaffiral sanatal madiyah wal baqiyah. Aku mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, puasa hari Arafah dihapus dosa setahun dan setahun yang lalu dan setahun akan datang. Mana hadisnya? Setahun yang lalu adalah kemarin yang kita lewatkan 2023. Ini setahun yang lalu. Tahun yang akan datang sekarang 2004, tahun 2005. Bagaimana pemahaman ini hadis? Sedangkan 2025 kita belum tentu ada misalkan. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan, kemudahan untuk taat dan menjauhkan dia dari maksiat. Kalau memang sudah terlanjur dilakukan, karena seorang manusia memiliki hawa nafsu, seorang manusia memiliki keinginan bermacam-macam, maka orang tersebut dimudahkan sama Allah untuk bertobat. Ini fadilah keutamanya puasa Arafah. Maka kalau kita ingat sekarang, jangan tinggalkan puasa Arafah ya tahun depan berarti. Ya sudah berlalu ya. Semoga cukup nggih. Semoga nggih. Nggih sunnah betul. Jadi sebenarnya saya kayak Nggih. 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 Keutamaan dari setiap amal soleh yang dilakukan oleh kita semuanya itu adalah keutamaan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tujuannya agar kita taat semua amalan. Bahkan ketika kita bersolawat pada hari Jumat, solawat hari Jumat sore badal asar 80 kali solawat, Allah ampuni dosanya berapa tahun? 80 tahun. 80 tahun. Kita puasa hari ini bulan hurum, hari Kamis, Jumat, Sabtu 3 hari, Allah ampuni dosanya 500 tahun, bahkan 700. Ini semuanya dari semua pahala-pahala tersebut karena karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad. Ketika didengarkan, ketika diutarakan pahala-pahala tersebut agar kita lebih termotivasi untuk melakukan amal kebaikan, agar kita lebih semangat lagi untuk melakukan amal kebaikan. Apalagi bulan Ramadan, puasa wajib, lebih wajib lagi, lebih besar lagi karunia-Nya Allah. Bahkan 1 malam aja di bulan Ramadan tersebut lebih baik daripada 1000 bulan Lailatul Qadar. Dan puasa Ramadan 1 hari, letihnya, capeknya semuanya berpahala. Di bulan Ramadan amalan sunnah jadi pahala wajib. Itu keutamaan Ramadan, semuanya adalah karunia-Nya Allah yang diberikan untuk kita semuanya sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya Bang ya. Semuanya karunia-Nya Allah. Artinya bersyukur kita menjadi umat Nabi. Alhamdulillah umat Nabi Muhammad
umurnya pendek tapi amal kebaikannya puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, melebihi daripada umat-umat terdahulu. Ini adalah keistimewaan dari Allah untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Semoga kita semuanya mendapat ilmu yang bermanfaat dan barokah, dan semoga diberikan kekuatan untuk bisa melakukan amal kebaikan. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala keberkahan untuk kita semuanya, mengalir pula keberkahan kepada keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, dan semoga orang tua kita yang sudah wafat mendapatkan pahala seperti hanya kita saat ini kita mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan keluarga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selamat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fi kulli khairin bima salaka minhu amduka wa nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min badika salihun wa na'udzubika min kulli syarrin yasta'adha minhu abduka wa nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min badika salihun antal musta'an wa lakal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadarin lidunya qadama rinan min bina ila ma'siyatik aw yasaduna an ta'atik an yahudu bin nabiyyin tahfi bima arafatika al khassa wa mahamdil khalisa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan bihi wa Allahumma inna na'udzubika min la yanfa' wa qalbin la yash'ur min tasabbalah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana bi asrarin Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Bisa dilakukan isyraq di sini atau di rumah. Bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Gitu.